السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu pemirsa Perti TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mentalaah kitab pedoman puasa yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang akan memperbincangkan tentang derajat puasa. Para pemirsa yang terhormat, berbicara soal derajat puasa tentu akan secara logika akan berbeda-beda antara orang yang berpuasanya secara utuh
dengan batiniah dan dengan segala bentuk perilakunya, dan terbebas pula dari makan dan minum. Tentu berbeda dengan orang yang berpuasa seperti khalayak ramai yang hanya mempuasakan mulutnya dari makan dan minum. Untuk lebih jelasnya, maka kesempatan ini kita akan membacakan derajat orang yang berpuasa yang terdapat di dalam kitab pedoman puasa itu. Derajat orang yang berpuasa, pembagian puasa dan pangkat-pangkatnya dan tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, puasa orang awam atau kebanyakan manusia. Yaitu puasa orang awam adalah puasa yang hanya menahan diri daripada minum dan makan, dan bercampur antara laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Mulai dari terbit fajar sampai ghurub terbenam matahari. Kita tahu bahwa puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau itu secara konteks fikih dia terselesaikan. Bahwa orang yang menahan diri dari segala makan dan minum, bercampur, melakukan hubungan suami istri, antara suami dengan istri, dan sebagainya. Dan itu dia lakukan semenjak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka secara fikih itu terselesaikan ibadah puasanya. Tetapi apakah dia memiliki nilai atau tidak? Kalau hanya sebatas menahan diri dari minum, makan, dan melakukan hubungan suami istri, dan sebagainya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kalau hanya sebatas rutinitas seperti itu, maka kategori puasa orang itu termasuk kepada puasa orang awam. Yang kedua adalah puasa orang khawas, atau puasanya orang yang sudah berada pada titik pilihan. Apa bentuk puasa orang khawas itu? Puasa orang khawas itu di samping memang apa yang ditetapkan pada tingkatan puasa orang awam, dia juga menahan anggota tubuhnya, anggota batinnya daripada segala kesalahan masing-masing. Maka dalam konteks puasa orang khawas, anggotanya seperti tangan, dia tidak mengambil hak orang. Seperti mata, dia tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Seperti telinga, tidak mendengar, tidak mau memperdengarkan telinganya kepada sesuatu yang Allah haramkan. Begitulah seterusnya. Hatinya tak mau melalaikan diri daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa orang khawasul khawas. Orang yang pilihan dalam sekian banyak pilihan. Yang terbaik dari sekian banyak yang baik. Yaitu menahan hatinya daripada mengingat yang lain. Selain daripada mengingat Allah. Seperti yang akan datang ketiga-tiganya pada tempatnya masing-masing. Maka untuk tingkatan-tingkatan yang tiga ini akan dirinci lebih lanjut pada bagian yang lain. Lantas kita masuk pada bab berikutnya, yaitu soal hukum berpuasa atau ahkamus siyam. Dalam bahasa kitanya, hukum-hukum puasa. Dalam hal ini, hukum puasa yang pertama adalah hukum puasa wajib. Kapan puasa itu wajib? Yang pertama, mempuasakan bulan Ramadan atas sekalian mukallaf, balik, berakal, laki-laki, perempuan, suci daripada haid dan nifas, lagi puasa atas berpuasa. Maka puasa bagi kita
wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kitanya siapa? Kitanya adalah mukallaf. Kitanya itu siapa? Baligh, berakal. Laki-laki dan perempuan. Perempuan yang mana? Perempuan yang suci daripada haid dan nifas. Kemudian sanggup untuk menunaikan ibadah puasa. Terkadang dia seorang mukallaf, lagi balik, lagi berakal, laki-laki, tapi dia tidak sanggup untuk menunaikan ibadah puasa. Maka bagi dia tidak termasuk wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Apa contohnya? Contohnya orang laki-laki yang tua renta. Secara mukallaf dia mukallaf, balik dia balik, berakal dia berakal. Laki-laki dia laki-laki, tapi tidak kuasa lagi untuk menunaikan ibadah puasa. Yang kedua, mempuasakan puasa kafarat. Maka hukum puasa kafarat adalah wajib. Kemudian yang ketiga, mempuasakan puasa nazar. Maka hukum melaksanakan puasa nazar adalah wajib. Kadang kita dalam konteks kehidupan ada bernazar. Sekiranya saya terpilih jadi anggota dewan, maka saya bernazar untuk menunaikan ibadah puasa. Maka untuk melaksanakan puasa itu hukumnya adalah wajib. Yang ketiga, mempuasakan puasa qada yang fardu. Terkadang dalam satu bulan Ramadan kita tidak sanggup melaksanakan karena sakit. Maka di saat itu ada kewajiban kita mengqada puasa. Kemudian puasa fidyah. Maka hukum melaksanakan puasa fidyah adalah wajib. Maka ada 5 bentuk puasa yang hukumnya wajib. Kemudian kita lanjut. Ada puasa yang haram dilaksanakan. Yang pertama, melaksanakan puasa di 2 hari raya. Baik, hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Itu haram melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, mempuasakan 3 hari tasyrik. Maka hukum melaksanakan ibadah puasa di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah adalah haram untuk dilaksanakan. Yang ketiga, haram hukumnya melaksanakan puasa di hari Syak. Hari Syak itu adalah hari yang ke-30 bulan Syakban. Dan di saat itu banyak orang telah berkhabar dengan melihat bulan, tetapi tidak sah kabar itu. Maka setiap tanggal 30 Syakban itu adalah hari Yaumus Syak atau hari yang dikeragui apakah Ramadan, apakah hilal sudah tampak atau belum. Sehingga puasa di tanggal 30 Syakban itu haram. Yang keempat, puasa ketika sakit yang mana penyakit itu hampir menghilangkan nyawa atau menghilangkan jiwa. Maka di saat orang yang sudah sakit parah, yang sulit untuk bertenaga melawan penyakitnya, maka di saat itu puasa bagi dia adalah haram. Yang ketujuh adalah mempuasakan seperdua Sya'ban yang akhir kalau tidak sepakat dengan adatnya. Maka puasa di separuh akhir bulan Sya'ban, sekiranya kita tidak punya kebiasaan untuk berpuasa di separuh akhir, maka hukumnya adalah haram. Kemudian untuk kelompok yang ketiga adalah
posisi makruh untuk berpuasa. Yang pertama, puasa, mempuasakan seluruh hari bagi orang yang takut akan luput hak atau takut mudarat atas dirinya. Maka hukum mempuasakan seluruh hari adalah makruh. Kemudian yang kedua, mempuasakan hari Jumat saja dengan tidak mempesertakan hari Kamis dan hari Sabtu. Ini makruh hukumnya bagi orang yang hanya berpuasa dari Jumat tapi tidak mempesertakan puasa di hari Kamis dan hari Sabtu. Kemudian yang keempat adalah hari-hari yang disunatkan untuk melaksanakan puasa. Yang pertama, 6 hari di bulan Syawal sesudah hari raya Idul Fitri. Itu sunat melaksanakan puasa. Kedua, 9 hari di awal Zulhijjah. Itu sunat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, 1 hari Arafah. Hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Selain orang yang sedang mengerjakan amalan haji. Bagi kita yang tidak mengamalkan, yang tidak melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan puasa di tanggal 9 Zulhijjah itu adalah sunat. Kemudian yang berikutnya adalah puasa di hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Kemudian selanjutnya adalah puasa di hari Tasu'a atau hari ke-9 dari bulan Muharram. Kemudian awal bulan dan di pertengahan bulan dan akhir dari tiap-tiap bulan. Maka ada istilah yang digambarkan di dalam kitab I'anat Talibin itu puasa di Yaumil Abyad, Yaumil Aswad. Kemudian sunat juga puasa di hari yang ke-13, ke-14, ke-15 tiap-tiap bulan. Kemudian tiap-tiap hari Kamis dan hari Senin. Kemudian sekalian bulan yang haram itu sunat melaksanakan puasa. Mana bulan yang haram itu? Bulan haram atau bulan yang sangat terhormat sehingga haram melaksanakan peperangan waktu itu adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka 5 bulan ini adalah bulan-bulan yang memiliki ibadah puasa yang sangat disunatkan. Kemudian ada satu peringatan bahwa puasa di 6 hari awal bulan Syawal adalah dituntut oleh agama karena ada hadis dari Ayyub Al-Ansari. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan wa atba'ahu bisittin min Syawalin faka'anna shama ad-dahra kullah. Rasulullah bersabda, siapa saja yang mempuasakan Ramadan dan diiringi dengan 6 hari daripada bulan Syawal, maka seolah-olah ia puasa seluruh hari dalam 1 tahun. Kenyataannya diserupakan puasa Ramadan serta 6 Syawal dengan puasa sekalian masa pada pihak besarnya atau gadangnya bukan dari aspek makruh seperti yang disangkakan oleh setengah guru-guru yang bersifat ujlah dalam berfatwa. Karena hadis yang tersebut ada sambungan pada setengah riwayat dengan kitab fa innal hasanata bi asyarati amsalih. Artinya bahwa kebaikan digandakan pahalanya dengan 10 ganda. Artinya puasa Ramadan 30 hari
sama dengan 300 hari. Dan puasa 6 sama pahalanya dengan 60 hari. Jumlah 360 hari sama dengan 1 tahun. Maka jikalau kita puasa tiap-tiap tahun, tentulah kita puasa sekalian masa. Maka dengan sambungan ini tertolak sangkaan setengah guru-guru yang menyangka bahwa yang dimaksud menyerupakan puasa Ramadan serta 6 Syawal dengan sekalian, maka berada pada pihak tertegahnya fatwa itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.